Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen Ibu Tri Rahayu Mahasari yang telah memberikan kesempatan dan izinkan saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang telah diberikan. Di sini dijelaskan untuk mengerjakan tentang tinjauan pustaka. Dan di sini saya sudah mempersiapkan 3 tinjauan pustaka yang relevan dengan bidang ilmu yang saya pelajari, yaitu pemanfaatan Internet of Things dan NVIDIA Jetson Nano dalam ruang Dasjerdi. Tinjauan yang pertama itu yaitu buku Internet of Things, Principle and Paradigms by Rajkumar Buya dan Amir Fahid Dasjerdi. Tinjauan buku ini memberikan wawasan menyeluruh tentang konsep, arsitektur, dan paradigma dalam Internet of Things. Penulis juga menyoroti pentingnya keamanan dalam jaringan IoT dan membahas berbagai tantangan keamanan yang dihadapi, seperti autentikasi dan privasi data. Juga buku ini mengeksplorasi tentang teknik-teknik keamanan seperti enkripsi, blockchain, dan sistem deteksi, yang memberikan dasar teori yang kuat untuk memahami bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak dapat dikombinasikan untuk mengembangkan solusi keamanan siber yang canggih dan efisien. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan buku ini. Yang pertama itu kelebihannya yaitu komprehensif. Buku ini mencakup berbagai aspek IoT, termasuk konsep dasar, arsitektur, paradigma, dan aplikasi. Jadi memberikan pembaca pemahaman yang menyeluruh tentang ekosistem IoT. Kemudian yang kedua ialah penekanan pada keamanan. Buku ini membahas berbagai tantangan keamanan yang dihadapi dalam IoT seperti autentikasi, privasi data, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah kontribusi dari para ahli. Buku ini menjanjikan kontribusi dari para ahli di bidang IoT, memberikan perspektif yang mendalam dan wawasan yang didasarkan pada penelitian terkini. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan dari buku ini, yaitu yang pertama itu kompleksitasnya, yaitu beberapa bagian dari buku ini mungkin terlalu teknis ya atau kompleks, jadi membuat pembaca yang baru mengenal IoT itu tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Kemudian yang kedua itu keterbatasan dalam pembaruan teknologinya. Mengingat perkembangan teknologi IoT yang sangat cepat, beberapa informasi atau teknologi yang dibahas mungkin menjadi kurang relevan atau usang seiring waktu. Jadi kesimpulannya dalam buku ini, yaitu Internet of Things ini adalah buku yang sangat berguna ya, tetap bagi akademisi, peneliti, dan profesional yang ingin memahami ekosistem IoT secara menyeluruh. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti kompleksitas dan potensi ketidakrelevanan teknologi, buku ini tetap menjadi sumber ya yang berharga untuk memahami prinsip dan paradigma yang mendasari IoT. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, tinjauan pustaka tentang artikel ilmiah, yaitu Security dan Privacy Challenge in IoT Enable Smart Grid by Reza M. Parizi, Ali Delganta, dan Kim Kwang Raymond Koo. Di sini tinjauannya di artikel ini fokusnya pada tantangan keamanan dan privasi yang dihadapi oleh jaringan listrik pintar dalam kurung smart grid ya, yang didukung oleh teknologi IoT. Penulis membahas berbagai ancaman keamanan seperti serangan siber pada infrastruktur kritis, dan pelanggaran privasi dan konsumen. Artikel ini juga mengeksplorasi solusi berbasis AI dan machine learning untuk deteksi dan mitigasi ancaman yang relevan dengan penggunaan NVIDIA Jetson Nano sebagai platform komputasi untuk menerapkan solusi-solusi ini. Studi kasus dan analisis mendalam dalam artikel ini juga memberikan panduan praktis bagi peneliti dan praktisi dalam mengembangkan sistem keamanan yang andal untuk IoT dalam smart grid. Kelebihannya fokus spesifik pada smart grid, kemudian menganalisis mendalam tentang ancaman keamanan juga, dan relevansi dengan teknologi terkini. Kemudian kekurangan dari artikel ini yaitu mungkin terlalu teknis juga ya untuk dideteksi dan mitigasi dalam ancaman yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, termasuk penggunaan perangkat keras seperti NVIDIA Jetson Nano. Kemudian keamanan sibernya ya, sehingga bisa sulit juga dipahami oleh khalayak umum. Jadi kesimpulannya yaitu dalam artikel ini kita bisa berguna juga bagi peneliti dan profesional yang ingin memahami terkait dengan artikel ini. Juga memiliki beberapa kekurangan juga, tetapi tidak menjadikan itu semua tetap usang ya. Tetap ini memberikan wawasan yang berharga juga bagi kita.
Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah A Survey on Edge Computing in IoT Security Challenges and Solutions oleh MD Patanvir, Aza Akram, Satna Tupal, dan Kim Kwang Raymond Ko. Ya, tinjauan ini juga menyajikan tinjauan komprehensif tentang para edge computing dalam ekosistem IoT ya, dan tantangan keamanan yang terkait. Kemudian kelebihan dari artikel ini juga sama. Yang pertama, tinjauan komprehensif, yaitu artikel ini menjadikan tinjauan tentang menyeluruh tentang edge computing dalam konteks IoT, mencakup berbagai tantangan keamanan serta solusi yang relevan. Kemudian yang kedua, fokus pada keamanan. Penulis ini juga memberikan analisis mendalam tentang tantangan keamanan yang dihadapi oleh edge computing dalam IoT. Dan yang terakhir adalah solusi berbasis teknologi terkininya juga. Artikel ini membahas solusi keamanan berbasis teknologi terbaru. Kekurangannya itu ketergantungan pada teknologi tertentu, seperti fokus pada solusi berbasis teknologi tertentu seperti AI dan perangkat keras tertentu seperti Nvidia Jetson Nano ya. Mungkin membatasi relevansi artikel ini bagi pembaca yang menggunakan platform atau pendekatan teknologi yang berbeda. Kemudian kurangnya panduan implementasi praktis. Artikel ini lebih bersifat analitis dan teoritis, sehingga mungkin kurang memberikan panduan langkah demi langkah atau implementasi praktis yang bisa langsung diterapkan oleh praktisi di lapangan. Jadi kesimpulannya ialah tetap artikel ini tetap menjadi sumber yang berguna bagi peneliti dan yang lainnya untuk memahami tentang keamanan dan edge computing. Baiklah, demikianlah tugas yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan saya ini dengan singkat sesuai dengan yang disampaikan, saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih.